Kenapa kok roller kok bisa tidak turun? Bisa salah satu fungsinya ini gear yang ini tuh nggak berjalan kayak gitu Pak Bude. Kenapa kok nggak bisa berjalan? Jadi rollernya itu di dalamnya itu ada kayak semacam beratnya lagi. Apa emang beratnya nggak jalan? Apa emang rollernya? Jadi ada saling keterikatan antara mesin yang satu, misal penggerak yang satu dengan penggerak yang lainnya kayak gitu. Mari olah tanah, ciptakan harapan. Jangan ragu. Oke Pak Bude ya, di bulan April ini, pada hari ini juga saya lagi kunjungan, biasa kunjungan per 1 bulan. Terkadang kami berkunjung ke pihak produksi itu ada bisa 1 bulan sekali, bisa 1 bulan itu bisa 2 kali ya Pak Bude. Tujuan kami untuk kunjungan ke pihak produksi salah satunya itu evaluasi mulai dari beberapa kasus ataupun beberapa kendala yang ada di lapangan mengenai unit yang sudah kami kirim, seperti itu Pak Bude. Jadi kalau misalkan Pak Bude itu ada kendala disampaikan ke tim Poncot Tani, nanti dari pihak Poncot Tani sendiri itu langsung kita evaluasi bareng-bareng sama pihak produksi, seperti itu. Nah, nanti tiap bulannya itu kita akan ada kunjungan minimal itu 1 kali dalam 1 bulan. Di dalam kunjungan ini itu biasanya kami evaluasi beberapa kerusakan, mulai dari yang sering jadi problem masalah di lapangan itu di bagian misal komponen di gearbox kayak gitu kok bisa rusak. Nah, itu kita langsung koordinasi sama pihak produksi. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa cek tentunya ya Pak Bude ya, di bagian-bagian mana saja yang kita evaluasi di per 1 bulan ini ya Pak Bude ya. Jadi laporan ini kita dapatkan dari beberapa kasus yang dari Pak Bude itu laporkan ke kami, seperti itu. Monggo Pak Bude. Biasanya kalau misalkan untuk lahan yang ada di Indonesia ini saat ini kan banyak perbedaan Pak Bude, mulai dari tekstur tanah, terus MDPL-nya juga. Nah, itu kan ini sangat berpengaruh terhadap mesin yang kami produksi. Hal yang paling sering itu di jarum 6. Nah, ini di bagian jarum 6 ini, kita untuk di bulan ini kita lagi banyak evaluasi ya. Jadi perbaikan mulai dari di bagian gearnya ini nanti kita presisikan lagi, kita kuatkan lagi biar pas waktu nanti di lahan kondisi gear itu enggak turun ataupun rangka ataupun as-asarnya itu enggak bengkok, seperti itu. Ini kita perkuat lagi jadi bahan yang lebih kuat, terus kita evaluasi semuanya ya, enggak hanya sekedar di gear saja, tapi salah satunya mungkin kenapa kok bibit kok nggak bisa turun di bagian rollernya ini. Terus kenapa kok gearboxnya kok atau enggak grease couple-nya kok sering patah. Nah, itu kita tiap 1 bulan sekali itu kita evaluasi seperti itu. Nanti kita perkuat lagi di bagian-bagian yang Pak Bude itu mengalami kendala, seperti itu Pak Bude ya. Jadi Pak Bude itu nggak usah bingung, nggak usah sungkan. Kalau misalkan untuk pembelian unit di Poncot Tani sendiri itu dari spare part pun kita juga ready ya. Spare partnya kita juga ready, garansinya juga kita ready. Untuk garansinya kita untuk mesin Hondanya itu kita di 1 tahun, terus untuk kerangka ataupun komponen yang lainnya itu kita di 6 bulan, seperti itu. Terus perihal masalah spare part, mulai dari spare part yang kecil-kecil, mulai dari plat-plat yang model kayak gini. Ini di rumah bearing, ini fungsinya buat rumah bearing ya Pak Bude ya. Ini juga kita spare part ini juga ready. Terus di plat-plat kayak gininya, ini nanti jadi di bagian rumah bearing ini ditambahin plat kayak gini. Ini juga kita juga ready. Terus di bagian plat yang panjang juga kita ready. Ini seperti ini. Jadi komponen-komponen kecil-kecil, mulai dari ayunan jarum kayak gini, ini kita juga ready. Ini yang biasa kita tempatkan itu di bagian ayunan jarum tanam. Ini nanti kita tempatkan fungsinya di bagian situ. Terus kayak semacam di bagian gear, kalau ini fungsinya gear di bagian roller dapok. Jadi ini gear yang saya pegang ini fungsinya di gear roller dapok. Kenapa kok roller kok bisa tidak turun? Bisa salah satu fungsinya ini gear yang ini itu nggak berjalan kayak gitu Pak Bude. Kenapa kok nggak bisa berjalan? Jadi rollernya itu di dalamnya itu ada kayak semacam beratnya lagi. Apa emang beratnya nggak jalan? Apa emang rollernya? Jadi ada saling keterikatan antara mesin yang satu, misal penggerak yang satu dengan penggerak yang lainnya gitu. Terus di bagian
Kayak gear yang ini gear yang kecil ini nanti kita di gear yang gearbox depan. Ini penghubung antara mulai dari gear yang ada di dapok, bawah dapok itu yang gede, sama gearbox. Nah ini nanti gearnya yang modelnya seperti ini. Terus kita lanjut lagi. Nah ini untuk spare part ayunan kayak semacam ayunan di jarum kita juga ready. Terus perihal masalah yang ada di sayap ya Pak Bude ya. Ini kondisi masih mentah ya, belum kita rapikan. Ini di bagian sayap kanan kiri buat dapok bibitnya. Terus ada juga spare part di bagian roda. Nah ini yang spare buat bagian roda belakang. Ini kita spare partnya juga ready. Terus ada part-part mulai dari gear yang kecil seperti ini kita juga ready. Nih, jadi aman Pak Bude. Terus rantai. Nah kalau Pak Bude itu ingin lebih jelasnya, di mesin tanam kita menggunakan 3 rantai. Nah ini untuk rantai yang besar ini itu kita tempatkan di bagian penggerak jarum, sama rantai yang ketem ini rantai 2 ini yang dari mesin Honda ke penggerak. Jadinya dari mesin Honda nanti dialirkan ke gear, terus kita alirkan lagi ke gear yang penggerak ini, gear rantai motor ini motor yang gede. Terus dari itu nanti kita alirkan lagi melalui gearbox. Di gearbox belakang itu juga ada model rantai seperti ini yang kecil. Tuh Pak Bude. Perihal masalah jarum pun kita juga ready ya Pak Bude ya. Di sini ada beberapa contoh ataupun beberapa komponen part yang di jarum 4 kita juga ready, jarum 6 kita juga ready, jarum 4 pun kita juga ready. Seperti itu. Di roller kita juga ready ya Pak Bude, roller. Terus di bagian daun-daunan di bawah dapok ini juga sangat menentukan ya fungsi dari beberapa komponen yang ada di mesin tanam kita. Itu dari gearbox terus ke hal-hal yang kecil itu saling berkaitan semuanya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan ya kita tiap bulan juga tetap harus evaluasi, nanti kita laporkan ke pihak produksi. Dari pihak produksi nanti ada pembenahan. Nah nanti setelah ada pembenahan dari pihak produksi kita sampaikan ke pihak Ponco Tani. Dari pihak Ponco Tani nanti kita data mulai dari pengiriman. Misal kita pengiriman di bulan Januari atau juga di bulan April, itu otomatis nanti ada beberapa perubahan komponen yang kita evaluasi tiap bulannya seperti itu Pak. Jadi Pak Bude itu nggak usah sungkan ataupun bingung ya perihal masalah komplain ataupun ada beberapa kendala di lapangan, bisa share saja kendalanya ke Ponco Tani. Nanti dari Ponco Tani akan melakukan evaluasi ke tim produksi. Setelah itu dari pihak produksi juga akan menyampaikan ke pihak Ponco Tani seperti itu. Terus perihal masalah garansi, mesin kami juga ada garansi Pak Bude. Jadi nggak usah bingung ataupun sungkan. Mesin kami ada garansi mesinnya itu di 1 tahun. Untuk mesin Hondanya, untuk garansi spare part ataupun komponennya itu di 6 bulan. Terus jangan lupa Pak Bude, subscribe dari YouTube Ponco Tani, follow juga akun Instagram, Facebook, dan TikTok Ponco Tani Pak Bude. Masukan dari Pak Bude buat Ponco Tani untuk mesin yang kami produksi itu sangat menentukan buat kedepannya. Sawah tidak boleh berhenti, kerja di sawah jadi lebih mudah. Salam satu lumpur.